Di era digital ini, kepercayaan dan keamanan menjadi hal yang paling mendasar. Ketika data menjadi landasan berbagai keputusan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari layanan publik hingga aktivitas ekonomi, maka kita memerlukan sistem yang mampu menjamin keamanan dan keaslian informasi. Inilah yang mendorong dunia mulai beralih pada satu bentuk teknologi pencatatan baru yang lebih transparan, lebih efisien, dan lebih tahan terhadap manipulasi. Teknologi itu dikenal sebagai blockchain. Blockchain itu ibarat buku kas bersama. Setiap kali ada transaksi atau aktivitas, catatannya langsung masuk ke dalam buku itu. Tapi bedanya, buku ini tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah, dan bisa dilihat oleh semua yang ikut mencatat. Tidak ada satu orang pun yang bisa sembunyi-sembunyi, memanipulasi data, semua transparan, semua tercatat, semua ikut menjaga. Inilah yang disebut teknologi pencatatan yang aman, transparan, efisien, dan terdesentralisasi. Tidak lagi tergantung pada satu server atau satu lembaga. Semua pengguna ikut menjaga, dan itu artinya data tidak bisa diambil diam-diam, tidak bisa disalahgunakan. Pemerintah menyadari potensi ini, karena itulah hadir peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 sebagai bentuk dukungan hukum dan kepastian bagi pengembangan teknologi baru seperti blockchain. Aturannya jelas, izin usaha disederhanakan, akses masuk ke sektor ini dipermudah. Startup, komunitas, hingga UMKM yang ingin membuat solusi berbasis blockchain, termasuk Web3, DeFi, NFT, smart contract, dan tokenisasi, sekarang punya kepastian hukum. Mereka bisa membangun, menjual, berinovasi, dan bahkan bekerja sama dengan pemerintah tanpa lagi dibayang-bayangi ketidakjelasan regulasi. Jauh lebih transparan dibandingkan sistem konvensional. Blockchain bukan sekedar teknologi, ia adalah ekosistem yang hidup dengan aturan, nilai, dan sistem tersendiri. Saat dunia bergerak cepat ke arah ini, dan banyak negara yang telah melangkah lebih dulu, baik dengan membangun sistem layanan publik, identitas digital, hingga tata kelola dokumen berbasis blockchain, maka Indonesia harus segera beradaptasi pada teknologi blockchain ini. Melalui PP nomor 28 tahun 2025, pemerintah mulai menyiapkan arah kebijakan atau roadmap yang lebih jelas sebagai bagian dari visi besar hilirisasi digital. Kalau dulu kita bicara soal kedaulatan data, sekarang kita bicara sistem yang menjaga data itu agar aman, adil, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Seperti yang sering ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo, hanya dengan menguasai sains dan teknologi, kita bisa melompat dari kemiskinan menjadi bangsa yang maju dan berdaulat. Khususnya, kita di zaman kita sekarang adalah sains dan teknologi harus kita kuasai. Di dunia modern ini, hanya dengan sains dan teknologi, kita bisa menghilangkan kemiskinan. Kita bisa menjadi negara maju, negara modern. Namun, transformasi ini tidak bisa berjalan sendirian. Dibutuhkan visi, kolaborasi, dan keberanian untuk mengadopsi cara berpikir yang baru. Pemerintah perlahan membuka jalan, memberi ruang bagi inovasi, dan menyiapkan kerangka strategi agar ekosistem ini tumbuh sehat dan inklusif. Sekarang saatnya semua pihak bergerak bersama, mulai dari pengembang teknologi, komunitas digital, hingga pelaku usaha, serta pemangku kebijakan. Karena semakin awal kita menanam pondasi, semakin kokoh posisi kita dalam menghadapi masa depan. Blockchain adalah peluang strategis dan Indonesia memilih untuk tidak ketinggalan. Semua ada di sini, semua ada di dekatku, semua jawaban yang selama ini ku cari. Halo guys, apa kabar semua? Semua sahabat
Daerah Alji ya, semua sahabat pionir dari Sabang sampai Merauke yang ada di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ambon ya, mana lagi tuh, Sumatera, Jakarta, Bekasi, Cilacap, Pekalongan, Pemalang, Purwokerto, Brebes, mana aja deh, banyak banget guys, saya bisa nyebutin satu-satu ya. Malaysia juga yang rajin terus ngikutin channel ini, terima kasih. Juga negara-negara lain yang saya nggak tahu di mana, pokoknya dimanapun Anda berada selalu sehat ya, dan selalu pegang koin payada erat-erat ya, karena kita semua masa depan kita akan seperti Nicholas bilang ya, kita semua para pionir akan mengalami hal-hal hebat, hal-hal besar yang tidak dialami oleh semua orang. Jadi kita bersyukur sekali ya. Makanya sekarang ibanya ini kendaraan ya, ibanya ini tubuh ini adalah kendaraan, kita jaga baik-baik guys. Karena kalau kendaraannya rusak kita nggak bisa kemana-mana guys ya. Bayangin, nggak usah rusak deh. Kendaraan aja, Anda punya mobil atau punya motor, gembes bannya bocor, bisa pergi-pergi nggak? Ya, makanya ini tubuh ini kendaraan kita guys, yang dipercaya sama Tuhan untuk kita pakai untuk nanti bantu orang ya. Jadi kita harus jaga baik-baik karena kita semua calon sultan guys ya, calon sultan guys, bukan main-main loh, calon miliarder guys. Ya, nah teman-teman tadi sudah nonton ya video sebelumnya tentang blockchain ya, kita kembali ke fokus kita tentang blockchain ya. Sudah disebutin nama wakil presiden kita Bapak Gibran ya. Saya sih sudah dengar kabarnya sih dari dulu kalau beliau ini nampaknya sudah punya pai guys ya, cuman memang nggak boleh diekspos ya. Jadi teman-teman itulah ya, bahwa Indonesia melek teknologi ya. Tadi di akhir video sudah bilang, dan Indonesia memilih untuk tidak ketinggalan. Nah ini dia guys, saya suka dengan statementnya beliau, tegas ya, tegas. Karena apa ya, akan kita semua kan lenyap guys kalau kita tidak mengikuti teknologi ya. Kita semua akan tertinggal, bahkan musnah guys kalau kita tidak mengikuti teknologi ya. Seperti dulu handphone pertama muncul apa coba, handphonenya merek apa, Nokia ya. Ketika dia masa menjadi pemimpin, ada di zona nyaman ya, dia nggak terbuka untuk teknologi baru segala macam, dia akan tertinggal guys ya. Hal-hal yang dia ada nyaman di eranya dan dia tidak melakukan inovasi, dia akan tertinggal ya guys. Begitu juga Indonesia. Saya bersyukur sekali regulasi sudah disiapkan semua, dan melalui video Bapak Gibran ini kita semakin percaya diri, kita ada di track yang benar ya dengan blockchain kita. Seperti teman-teman lihat video saya sebelumnya teman-teman ya, bahwa kenapa Pi Network itu menjadi mahal, karena ya itu guys, kita Nicholas Kokalis punya anti rudalnya. Saya dulu pernah lihat di video, saya lupa video mana ya, saya pernah bikin ibanya rudal ya, karena lagi perang nih ya, saya nggak sebutin negaranya, Anda tahu lah perang mana gitu ya. Dia punya anti rudalnya, itu rudal itu masuk dia nggak bisa kena. Nah Nicholas Kokalis punya anti rudalnya terhadap hacker terbesar di dunia ya, cybercrime guys. Jadi kejahatan yang sekarang ini ada ya, kalau kita nggak punya antivirusnya ya, anti rudalnya ya, maka kita semua akan terancam guys. Anda punya uang miliaran di bank ya, itu bisa tiba-tiba hilang ya, dan bank sendiri nggak tahu ya kenapa bisa hilang ya. Pernah saya lihat di video juga di TV, saya pernah ngomong juga di video saya, itu yang punya Lion Air guys, dan dari pihak bank nggak tahu nih uangnya kemana, kan lucu itu guys ya. Blockchain, teknologi blockchain ditambah Web3 ditambah AI itu ketika dia berpadu, ibaratnya jurus, itu jurusnya sakti banget guys ya, powerful, jurus sakti banget jurusnya. Nah itu Nicholas Kokalis punya teknologinya, itulah yang bikin Pi kita, Pi Anda dan Pi saya, Pi Network kita menjadi mahal guys ya. Itulah teman-teman ya. Nah ini saya bacain ya, betapa blockchain itu sangat penting, dan ini sudah disupport oleh Indonesia. Saya bacain guys ya guys. Ini good news buat kita semua, jadi kita harus tahu. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan signifikan terhadap pengembangan teknologi blockchain di negara ini. Berikut beberapa contoh dukungan tersebut. Nah ini, pertama, regulasi yang mendukung. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengakui dan mengatur penggunaan blockchain, seperti peraturan Bapepti yang mengakui Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai komoditas.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga telah mempublikasikan panduan tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang mencakup layanan berbasis blockchain. Lalu selanjutnya, inisiatif rupiah digital. Bank Indonesia berencana meluncurkan rupiah digital, sebuah central bank digital currency atau CBDC yang menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran. Nah, itu. Selanjutnya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Pemerintah telah memasukkan KBLI 62014 yang memfasilitasi usaha berbasis blockchain, sehingga memberikan kejelasan regulasi dan mendorong peningkatan investasi dan aktivitas kewirausahaan dalam teknologi blockchain. Tadi teman-teman sudah lihat di video ya, atau mungkin pernah dengar ya, tentang UKM-UKM yang ke depan akan sangat maju dengan teknologi blockchain ini, guys. Lalu selanjutnya, pengembangan sertifikat digital. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai uji coba teknologi blockchain dalam salah satu aplikasi daerahnya untuk menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan keamanan dan transparansi data. Ya, sudah disebutkan oleh Gibran ya, Bapak Gibran, bahwa blockchain itu tidak bisa dimanipulasi ya. Semua akan tercatat di blockchain dan tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit. Semua orang bisa melihat transparan, guys ya. Jadi tidak mungkin ada kejahatan yang berani-beraninya ya tercatat blockchain nih. Gitu, guys. Selanjutnya, dukungan terhadap industri Web 3. Pemerintah Indonesia juga mendukung perkembangan industri Web 3 dengan memberikan panduan dan regulasi yang jelas, sehingga menciptakan peluang strategis untuk memimpin transformasi digital di tingkat global. Dengan demikian, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan potensi blockchain dalam mengubah landscape keuangan dan teknologi di negara ini. Ya, ini saya ambil dari coininvestasi.com ya, guys. Itu teman-teman ya. Jadi semua sudah disiapkan ya, regulasi sudah beres ya. Kita tinggal banyak kendaraan lewat jalan tol. Selancar gitu, guys ya. Jadi seperti saya ulang-ulang dalam setiap video saya, jaga kesehatan, jaga tubuh ini tetap sehat, tetap kuat ya, jangan kecapean, nggak boleh kecapean, guys. Jantung bahaya ya, bisa karena serangan jantung ya. Apalagi nanti besok kalau misalnya tiba-tiba GCV muncul, jantung Anda nggak kuat, Anda bisa pingsan. Pingsan sih masih bagus. Kalau misalnya langsung tepar gitu, guys, langsung KO gitu gimana coba? Ya, saya berdoa nggak terjadi ya. Tapi memang jantungnya harus kuat ya, nggak boleh kecapean dan usahakan olahraga, guys. Olahraga ya, kita belajar profesional ya, rutin olahraga, jalan kaki aja deh ya. Nggak boleh banyak pikiran yang stres, pola makan minum yang cukup ya, air putih yang cukup, karena kita saya lihat banyak orang yang menggantikan air putih dengan air yang berwarna, air yang manis-manis, itu nggak bagus buat ginjal, guys ya. Oke, itu teman-teman ya video kali ini. Pokoknya Anda harus kuat, harus tetap sehat, karena ke depan kita akan menjadi orang yang hebat seperti Nicholas bilang ya. Bukan sebuah janji, tapi dia sudah mengasih clue bahwa kita pionir akan menjadi orang-orang hebat, akan mengalami hal-hal hebat, hal-hal besar yang tidak dialami oleh semua orang ya. Kita bersyukur, sebagai ucapan syukur kita jaga kesehatan ya, jaga pikiran ya, dan selalu beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing ya, supaya kita terjaga frekuensinya tetap baik. Itu teman-teman ya, tentang blockchain pada hari ini. Kita berdoa semua rangkaian rancangan core team berjalan dengan lancar, dan perkawinan antara blockchain, Web 3 dan AI yang saya pernah sebutkan di video saya sebelumnya juga ya tentang generatif AI. Semua ketika berkawin ya, guys ya, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang dipakai oleh Nicholas Kokalis core team yang tidak bisa ditolak oleh seluruh dunia. Ini yang membuat Pi menjadi mahal dan terus mahal ke depan. Prediksinya akan mencapai jutaan dolar. Wow, ngeri ya. Ini gitu teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu nonton channel saya ini ya. Saya ingin Anda juga semangat. Dan jangan lupa sambil nunggu ya teman-teman, kalau teman-teman berminat untuk mengerjakan usaha sampingan yang bisa menghasilkan income setiap hari seperti saya alamin. Saya sudah menjalankan dari bulan November sampai sekarang, kalau dihitung-hitung ternyata udah 30-40 juta, guys. Nggak nyangka ya. Setiap hari masuk ke rekening saya. Kalau Anda berminat, Anda bisa hubungi saya ke nomor ini ya, karena saya mengerjakan bisnis ekonomi kerakyatan yang modalnya kecil tapi karirnya cepat
Nah, namanya Victory. Ya, Anda bisa hubungi nomor tadi, ini saya bisa nanya bagaimana cara bergabungnya, bagaimana mengerjakannya dan selanjutnya. Ya, karena saya dapat manfaat baik di situ, saya ingin juga, Anda juga merasakan manfaat yang sama. Kan sederhana aja, manusia hidup gitu, berbagi. Ya gitu teman-teman. Ya, terima kasih sudah bantu like, share, and subscribe. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you. Bye. Oh, temani aku, temani hidupku saat ku